Sejak Perang Rusia-Ukraina, nama Presiden Rusia Vladimir Putin terus menjadi sorotan dunia. Putin yang merupakan pemimpin terlama Rusia kedua setelah Joseph Stalin, dari kecil sudah mengenal dunia politik dan militer Rusia. Lahir pada 7 Oktober 1952 dari ibu seorang buruh pabrik dan ayah seorang veteran. Sejak masih mengenyam pendidikan dasar, Putin sudah bergabung dengan organisasi pemuda perintis Lenin-Lenina. Di sana, Putin rutin belajar bela diri judo dan sambo, sambil mencerna karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan tentu saja Lenin. Menjadi kader muda Lenina membuat Putin remaja sudah melek dengan politik internasional. Karena itu, Putin yang sejak SMA bercita-cita bekerja di intelijen, memilih masuk KGB setelah lulus Magister Hukum Internasional pada 1975. Begitu lulus dari sekolah KGB, Putin ditempatkan Direktorat Kontraintelijen. Pada 1984, ia masuk pendidikan lanjutan bidang intelijen asing KGB di Institut Panji Merah Yuri Andropov, Moskow. Setelah menjalani pelatihan selama setahun, Putin ditugaskan ke markas KGB di Dresden, Jerman Timur. Dengan penyamaran sebagai penerjemah, Putin dan istrinya diakomodasikan tinggal di sebuah flat lingkungan militer. Banyak cerita tentang Putin dalam periode ini yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Selain disebut terlibat dalam menebar aksi teror di wilayah Jerman Barat, Putin juga berupaya membangun jaringan antar elit Stasi dan KGB cabang Dresden, serta militer Jerman Timur dan Soviet. Di kemudian hari, beberapa tokoh elit tersebut punya pengaruh tersendiri bagi lingkaran terdalam Putin di pemerintahan. 5 tahun di Dresden bersama istrinya, Putin amat menikmati kota tempat tugasnya. Kehidupan keduanya di Dresden yang bersih ibarat surga jika dibandingkan dengan di Moskow atau Leningrad. Namun, keadaan Dresden berubah menjelang runtuhnya tembok Berlin. Euforia reunifikasi Jerman di masyarakat berubah jadi aksi-aksi demonstrasi ke beberapa kantor pemerintahan Jerman Timur dan para sekutunya, termasuk markas KGB. Pada 5 Desember 1989, Putin dan rekan-rekannya di KGB pun terjebak dalam situasi menegangkan. Markas mereka hendak digeruduk oleh massa. Ketika Putin menghubungi komandan unit tank Soviet untuk meminta perlindungan, permintaan itu ditolak karena mereka tidak bisa bergerak tanpa perintah dari Moskow yang sedang bungkam. Setelah mendengar jawaban itu, Putin langsung memerintahkan para koleganya untuk memilah berkas-berkas KGB yang akan dibakar dan disembunyikan, dan memupuk nyali untuk membubarkan massa di gerbang kantor KGB walau tanpa perlindungan. Meski Putin berhasil membuat para demonstran mundur, para agen KGB masih merasa cemas. Bungkamnya Moskow membuat Putin khawatir Soviet telah lenyap. Tak lama kemudian, kekhawatiran Putin pun tak keliru. Sepulangnya ke Leningrad pada awal 1990, kota itu sudah berganti nama lagi jadi Saint Petersburg. Kondisi ini pun semakin membuat Putin ingin keluar dari KGB, tetapi tidak jadi ia lakukan. Saat Putin kemudian menjalani pendidikan S3 di Leningrad, ia bertemu lagi dengan mentornya dulu saat kuliah S2, Profesor Sobchak. Setelah bertemu Sobchak yang saat itu menjabat wali kota Saint Petersburg, Putin memilih resign dari KGB untuk ikut Sobchak. Dengan menjadi penasihat hubungan internasional bagi wali kota Sobchak, jalan Putin ke Kremlin pun terbuka. Berawal dari menduduki jabatan Deputi Kepala Departemen Pengelola Properti Kepresidenan hingga 1997, posisi Putin terus naik hingga jadi Deputi Perdana Menteri. Setelah Putin terpilih jadi Perdana Menteri Rusia pada 1999, ia masih menjaga posisinya sebagai pemimpin Rusia hingga saat ini.